Oke, saya lanjutkan pelan-pelan ya. Nah, sekarang saya ingin masuk sebentar. Mungkin teman-teman, karena judulnya ngaji ya, kita kasih sentuhan sedikit yang berhubungan dengan agama. Mungkin ada yang tanya, Pak, cara berpikir yang sifatnya objektif ini, yang hanya empiris ini, apa Islami, Pak? Kan gitu. Apa agama menganjurkan itu, Pak? Nah, ada jawabannya. Dalam kajian Islam, di level tertentu pemahaman kita ya tetap harus menerima yang faktual, menerima yang nyata. Tidak mungkin kita hidup tidak menerima yang empiris. Di situ saya kutip misalnya ada hadis sabda Nabi yang ini ada di kitabnya Al-Muwatta' Imam Malik. Teman-teman mungkin hafal bunyinya, nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita ini kalau menghukumi ya bidzawahir. Bidzawahir itu berarti ya dengan yang kelihatan, yang empiris. Urusan dalam, urusan yang tidak kelihatan itu urusannya Allah. Wallahu yatawallas sarair. Hadis ini ada hubungannya, jadi ada cerita. Satu ketika Kanjeng Nabi mengangkat seorang panglima perang anak muda, usianya 20-an tahun, namanya Usamah. Karena memang anak muda ini terampil ahli perang. Oleh Kanjeng Nabi diangkat jadi panglima perang. Suatu ketika Usamah ini berhasil menaklukkan musuh-musuhnya. Dia bertarung, kemudian ada seorang musuh yang berhasil dia jebak. Kemudian terpojok dia, sudah mau dia bunuh. Orang ini tiba-tiba membaca syahadat. Nah, begitu mau dipenggal kepalanya baca syahadat. Tapi bagi Usama, ini orang ini mesti cuma cari selamat aja. Sejak tadi bertarung habis-habisan, tidak ada gejala dia mau tobat atau mau nyerah. Tiba-tiba begitu ke pojok mau dibunuh baca syahadat. Usama tidak peduli, pokoknya ini mesti cuma pura-pura dibunuhlah dia oleh Usama. Nah, terus cerita ini dilaporkan oleh sahabat yang lain pada Kanjeng Nabi. Nah, Nabi terus memanggil Usamah. Usamah dimarahi. Kenapa kamu bunuh ini orang? Orangnya kan sudah baca syahadat. Usamah bilang, loh, dia baca syahadat paling karena terpaksa, ingin nyari selamat Nabi. Wong sejak tadi tarung juga tidak ada gejala-gejala mau nyerah apa mau tobat atau tiba-tiba baca syahadat. Nah, di hadis itu kemudian dijelaskan yang redaksinya seperti ini tadi, bahwa loh, kita itu yang menghukumi bidzawahir. Apakah batinnya sungguh-sungguh apa cari selamat saja ya kita tidak tahu, itu urusannya Allah. Wallahu yatawallas sarair. Nahnu nahkumu bidzawahir. Yang kita hukumi ya yang kelihatan saja. Yang tidak kelihatan ya kita tidak tahu. Kalau memang mulutnya bilang meskipun saat kepepet saya mau tobat, ya kita pertimbangkan niatnya untuk tobat tadi. Itu karena kita hanya melihat yang zahir, kapasitas kemampuan manusia kan sampai itu. Urusan batinnya biar Allah yang ngurusi. Nah, ini salah satu contoh hadis yang cenderung pada empirisme. Nah, bilang tadi ya, digunakan sesuai porsi dan proporsinya. Kemudian juga yang ada konotasi empiris, misalnya empiris tadi kan induksi, yang empiris tadi induksi itu dari yang khusus-khusus kemudian disimpulkan jadi yang umum, itu kan induksi. Induksi itu kalau dalam ilmu mantek disebut istiqra'. Nah, ternyata kita juga punya konsep induksi istiqra'.
Kalau dalam fikih, contohnya istiqro itu ya lahirnya kaidah fikih, qawaid fikih. Jadi qawaid fikih itu lahir dari ayat tertentu, hadis tertentu, hukum tertentu, kemudian disimpulkan umumnya. Misalnya dari ayat ini, oh berarti kalau dalam Islam itu dalam situasi darurat yang semula dilarang bisa diperbolehkan. Nah, itu dilihat dari beberapa hadis, beberapa kasus disimpulkan itu. Maka kemudian lahir qawaid fiqhiyah, misalnya ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kalau ada darurat itu berarti membolehkan yang semula tidak boleh. Nah, ini kaidah ini itu kan lahir dari yang spesifik-spesifik, yang khusus-khusus, terus disimpulkan jadi umum. Nah, ini kalau dalam ilmu fikih namanya istiqro. Ini contoh, ternyata juga ada cara berpikir induksi ini dalam agama. Yang terbaru, mungkin teman-teman mahasiswa tafsir, mahasiswa hadis itu hari ini ada kajian namanya Living Quran dan Living Hadis. Living Quran dan Living Hadis itu mengkaji peristiwa-peristiwa sosial, peristiwa budaya yang itu merupakan hasil hidupnya Al-Quran dan Hadis di sebuah komunitas. Kalau orang mengkaji ini berarti kan melihatnya fakta di lapangannya. Kajian tentang Living Quran, Living Hadis. Lihat empirisnya, tidak menjudgment benar salahnya. Nah, ini cara berpikir yang empiris. Ternyata juga ada. Ini sekedar ilustrasi untuk menjelaskan bagaimana ternyata metode ini yang kadang-kadang secara singkat kita komentari sudah tidak relevan lagi, ya ada sampai level tertentu, sampai bagian tertentu kehidupan kita butuh cara berpikir ini. Jangan dilewati. Allah menetapkan sunnatullah, hukum alam di alam semesta ini untuk kita kaji, kita pedomani, kita baca secara objektif sebagai pegangan hidup kita. Itu semua teori-teori yang fokusnya pada induksi modern yang merupakan cikal bakal lahirnya sains modern yang merupakan konsep rintisan yang hari ini kita kenal sebagai metode ilmiah. Paling tidak hari ini kita kenal itu.